Baik, selamat pagi Pak Sekjen. Ini saya mau bertanya kepada Pak Sekjen ini sebagai anak muda. Ada apa harapan anak muda sekarang terkait pada pemerintahan Prabowo Gibran ke depan 5 tahun ini? Mungkin bisa dijelaskan karena kan sering bergaul dengan anak-anak muda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Harapan kami ke depan, Pak Mbes, itu sebenarnya tidak banyak dan tidak muluk-muluk. Bagaimana yang pertama itu penciptaan lapangan kerja yang dapat tercipta dengan signifikan. Mungkin ide dari kami, tamatan SMK bisa. Coba nanti bekerja sama dengan swasta, pemerintah bekerja sama dengan swasta, menyampaikan program-program apa dan kebutuhan apa. Jadi generasi muda ke depannya, adik-adik kita di tingkat SMK atau SMA, sudah tertampung, Bang. Tertampung tentang bagaimana mereka berpikir kalau seandainya belum sempat ataupun belum bisa kuliah, mereka sudah terpikir mau kemana sesuai dengan apa yang telah dipelajari mereka di sana. Dan yang kedua, Pak Mbes, kecintaan tentang kenegaraan. Mungkin perlu lagi ditambahkan kurikulum kita. Jangan sampai nanti budaya luar sudah masuk ke Indonesia, contoh hip hop dan sejenisnya. Contoh kita lihat Korea, bukan hanya berpakaian yang udah ditiru generasi muda sekarang. Bahkan sekarang ini sudah masuk ke sumsum tentang bagaimana perekonomian, bagaimana tentang lifestyle, gaya hidup mereka itu sudah masuk ke generasi muda kita. Saya rasa itu, dua itu, Pak Mbes, jika ingin ke depannya negara ini bisa dikategorikan negara yang berdaulat. Kecintaan mereka terhadap negeri ini harus ditingkatkan, dan pemerintahan harus juga jangan terfokus tentang pembangunan infrastruktur yang meluas, tapi pembangunan SDM kita ini tertinggal jauh, Pak Mbes. Oke, jadi untuk pembangunan infrastruktur sudah digenjot sama di zaman Pak Jokowi. Iya. Nah, sekarang juga infrastruktur tetap mungkin ditambah untuk khususnya Indonesia Timur ya, sisa sedikit. Nah, memang Pak Prabowo itu konsen terhadap sumber daya manusia. Ya, bahkan Pak Prabowo sudah membangun universitas, bukan hanya untuk kuliah, termasuk akademi sepak bola, sudah ada lapang-lapangannya. Nah, itu adalah tantangan. Nah, itu semua diawali dari kecil, yaitu makanan yang asupan gizi yang masuk ke anak-anak itu melalui dengan makan bergizi gratis. Nah, terkait masalah menangkis budaya, itu masukan yang bagus. Sangat setuju. Ya, untuk di kurikulum ya, di kurikulum bidang pendidikan ya. Pendidikan. Termasuk sains itu ya. Kayak yang lain, mungkin ada yang lain, mungkin harapan pemuda ke depan. Mungkin pemerintahan bisa menekan CSR, Mas. Jadi ya banyaknya BUMN, badan usaha milik negara, yang mungkin selama ini CSR mereka itu bukan kita bilang apa ya, tidak mengena dengan sasaran. Jadi maksudnya, Pak Mbes, CSR itu bisa berbentuk, bisa dibuat nanti tentang bagaimana penciptaan lapangan-lapangan kerja UMKM. Jadi penggalakan UMKM itu langsung dikontrol oleh pemerintahan setempat, baik itu tingkat kecamatan, desa, apalagi Pak Mbes, dana anggaran desa yang spektakuler sekarang. Ya kalau bisa jangan sampai nanti di suatu ring pelaksanaan ketika musrembang, mereka ini sudah diatur tentang tata ruang, tata kerja, dan etikanya. Jadi ada sebagian kepala desa yang ingin berbuat, misalnya ada bank sampah, atau keluar daripada jalur yang sudah disepakat abdesi anggaran dana desa itu. Terkadang desa ini punya masalah besar, akan dicari apa istilahnya, mereka takut menggunakan anggaran tersebut. Ya udah, ikut aja, mau zona aman ikut aja. Bagaimana pentolan bilang, abdesinya bilang, udah itu dijalankan. Maksudnya Pak Mas, dibikinlah desa mandiri, atau kalau dana lurah ya, kalau di Kota Medan Sumatera Utara ada Dankel namanya, dana kelurahan. Ya dibikin, di dana itu mandiri, ya dibikin laporan
Jadi pemantauan institusi Polri di sana itu bukan menjadi momok ketakutan, tapi menjadi suatu kerjasama yang baik yang menciptakan produk UMKM bisa naik ke depan. Bagaimana generasi muda, apalagi dia generasi muda sekarang, Pak Mas, kalau dia mau jualan, berdagang, kita memang harus dukung. Karena tanpa sektor ekonomi di akar rumpun, saya rasa banyaknya pengangguran di dalam negeri ini menciptakan kriminalisasi baru. Karena apalagi budaya narkoba, Pak Mas, judi online. Terkadang generasi muda kita ini sudah hancur. Begitu dia pakai ilustrasi, pakai narkoba, dia ilustrasi, judinya larinya ke game online kah, main slot kah. Jadi memang ini harus difokuskan dulu penyelamatan generasi muda ini. Kita harus fokus dulu pemberantasan judi online dan narkobanya, Pak Mas. Oke, itu kan sekarang sudah jalan dan sudah sangat terasa ya. Judi online sudah banyak yang ditutup dan yang tertangkap, termasuk yang backingi. Nah, ini narkoba juga ini sudah mulai ada operasi, mudah-mudahan tidak berhenti. Nah, terkait masalah lapangan kerja, pada saat nanti sudah berjalan dapur-dapur umum untuk makanan gizi, ya makanan bergizi yang gratis, itu akan menyerap banyak lapangan pekerjaan. Nah, sekarang juga di Kementerian Pertanian kan sudah terbuka banyak lapangan kerja juga di bidang pertanian. Ini sebentar lagi juga di bidang transmigrasi. Nah, semakin banyak nanti potensi-potensi untuk membuka lapangan pekerjaan. Nah, sekarang inilah yang menjadi masalah dana desa ini. Ya kan, banyak yang menyalahgunakan. Tetapi ini kan sudah ada tambahan lagi yang mengawasi dana-dana ini dari Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Artinya akan semakin banyak yang mengawasi dana APBN ini. Ya, selain daripada BPK, Menteri Keuangan, KPK. Karena yang paling penting sebenarnya ini kejujuran dalam menjalankan dana anggaran ya untuk desa, dan tidak menutup mata ada beberapa desa yang memang sudah maksimal memanfaatkan dana desa tersebut. Ada beberapa kepala desa, tapi masih banyak yang bingung yang menggunakan dana itu. Ada juga yang ketompa hiburan, seperti itu yang terjadi. Maka ke depan perlu pengawasan yang lebih ketat lagi. Seperti itu kira-kira. Ya, Pak Mas. Yang paling pasti, Pak Mas, kemajuan satu negara di tangan pemuda, Pak Mas. Jadi kalau pemudanya tidak kita persiapkan, pemudanya tidak kita doktrin dengan cinta tanah air, saya rasa ke depannya ini, negeri ini tinggal kenangan, Pak Mas. Ya, betul. Jadi cinta tanah air ya harus cinta produk. Makanya salah satu misi Pak Prabowo itu adalah bagaimana menciptakan produk-produk dalam negeri. Ya, jadi nggak tergantung di luar lagi. Handphone milik bangsa Indonesia, semualah produk-produk itu sudah mulai juga digalakkan. Nah, seperti itu. Nah, cuman mungkin perlu melibatkan rakyat sebagai investor, ada kunci di situ. Jadi tidak terlalu banyak utang ke luar negeri. Nah, bagaimana menurut Sekjen mewakili pemuda? Ya, sangat-sangat kita dukung, Pak Bos, karena kecintaan kita dalam produk luar fobianya kita dalam produk luar negeri ini menjadi lifestyle yang tinggi. Terkadang kalau kita pakai produk lokal, mereka bilang, nggak keren nih, ini gua impor. Jadi cocok 12% itu kan, Pak Bos, ya kita apresiasi. Kemarin Pak Presiden kita, Pak Prabowo, menyampaikan 12% itu untuk barang mewah seperti jet pribadi dan segala macam. Iya. Jadi kegelisahan rakyat selama ini sudah terjawab. Dan besar harapan saya sebagai generasi muda ke depan, mari generasi muda kita sama-sama berjuang untuk main di gerakan serangan udara, meluruskan apa-apa mungkin yang bengkok. Karena Pak Prabowo tidak bisa berjuang sendiri. Iya. Dan memang suatu pergerakan masif di serangan udara, Mensos, itu lebih cepat diterima masyarakat awam. Jadi ya, kalau kami cuman bisa mengingatkan, kebohongan itu lebih cepat menyebar daripada kebenaran. Itulah serangan udara.
Iya, di medsos, Di media sosial. Kegelisahan dan kegalauan kita juga pada saat itu langsung lemah. Ah, kok kayak gini juga? Ini ulangan nih. Ini sudah ulangan. Jadinya kedepannya kalau ini tidak ada mengkanter, tidak ada persatuan dan kesatuan pemuda-pemudi Indonesia, saya rasa disinilah saatnya bangsa asing untuk memecah belah kita, mengadu domba kita Betul. sebagai bangsa yang berdaulat. Kenapa? Kekuatan negeri pada saat ini di ujung tanduk. Jadi perlunya kita memang harus sadar, kita tepuk dada, tanya selera, siapa kita, di mana kita, dan mau kemana kita. Motonya tetap sama, Pak Bes. Iya, Kita dari Cikal Baharu Indonesia 1201 tetap mendukung Garuda terbang tinggi tanpa intervensi, Indonesia penuh prestasi. mantap. Sip, cukup ya. Baik, Pak Bes. Oke, Terima makasih. kasih. Salam perjuangan. Salam perjuangan.